Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Faisal. Di sini saya akan menjawab beberapa soal teori untuk network project dan IoT. Yang pertama di sini ada perancangan arsitektur sistem IoT. Bagaimana Anda memahami alur data dari ESP32, Arduino hingga ke aplikasi mobile? Cara untuk alur data dari ESP32 ke aplikasi mobile itu mungkin bisa dibilang agak rumit karena dibutuhkannya API dan dipastikan agar tidak selalu lost koneksinya agar dapat tetap terhubung si ESP32 ini ke aplikasi mobile, karena jika tidak ada API dan lain-lainnya itu ntar nanti tidak akan eh, apa namanya tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan pada IoT tersebut. Bagian mana dari arsitektur yang menurut Anda paling penting dan mengapa? Bagian yang paling penting itu adalah mungkin menurut saya dari IoT-nya. Soalnya jika IoT tersebut terdapat sebuah kesalahan atau eh, bahkan misalkan ada salah masukan atau ada salah kabel atau ada salah kodenya, nanti IoT tersebut atau akan rusak semuanya. Ya, kecuali untuk ke mobile itu beda sendiri, tapi untuk IoT paling penting jika IoT rusak atau IoT ada yang error atau ada yang salah, maka mau nggak mau harus diperbaiki dari kodenya atau dari kabelnya atau dari uh, IoT tersebut, dari ESP32 tersebut. Jika diberi kesempatan memperbaiki apa yang Anda ubah dari insight tersebut, sebenarnya saya tidak ada yang ubah. Mungkin berhubung yang saya dan tim saya bikin itu adalah tentang parkir, mungkin saya akan ingin mencoba mengubah desain menjadi yang terutama desain pertama itu kita menggunakan uh, sinyal gelombang ultra ini, dan mungkin ntar diubah untuk menggunakan, saya sih inginnya menggunakan laser atau karena point of view dari si alatnya tersebut itu lebih gampangnya itu dia melihat dari atas, tapi saya ingin mencoba untuk si device-nya IoT-nya tersebut itu berada di bawah, dan jika bisa juga digunakan untuk di outdoor juga, jangan di kalau misalkan kita menggunakan ultrasound gitu ntar hanya lebih berguna untuk di indoor, makanya jadi saya ingin mencoba lebih ke outdoornya. eh Kalian juga pengintegrasi hardware dan software, cerita kemungkinan terjadi antara ESP32 dan Arduino dengan backend. Peran Anda, peran saya sebagai backend dan sistem IoT-nya. Lalu kendala teknis apa yang Anda hadapi secara langsung? Ini mungkin eh, pada error terhadap IoT atau backendnya, karena kita masih banyak yang kesalahan pada backendnya. Jadi terutama sih saya di backend. Maka jika ada yang error di backend, maka itu saya atur mas yang errornya yang mana. Lalu bagaimana solusi yang Anda lakukan atau usulkan? Solusi misalkan error yang saya temukan itu adalah error pada database, tidak apa namanya, tidak saling sinkron dengan IoT-nya, maka saya perlu cek kode-kodenya apakah variabelnya benar atau sintaks dan data database yang dari
kode IoT ke backend-nya itu apakah sama atau tidak. Nah, jika tidak sama maka saya harus benarkan, harus dipastikan disamakan dengan variabelnya. Nah, pengalaman deployment ke server, jelaskan Anda terkait proses deployment project ke VPS atau hosting. Apakah Anda terlibat langsung atau hanya mengamati jasa peran Anda? Berhubung kita belum mulai mendeploy ke server itu, mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang proyek lama saya. Sebenarnya saya tidak pernah mendeploy saya sendiri ini. Saya tidak pernah mendeploy atau menghosting kemanapun karena kebanyakan proyek saya itu lebih berfokus ke lokal hosting. Jadi saya sedikit tidak punya banyak pengalaman tentang mendeploy. Mungkin yang jauh ini pertanyaan ini menurut Anda tantangan terbesar itu saya masih kurang tahu sendiri. Mungkin tantangan terbesar saya itu untuk mengupload file-file tersebut ke file hostingnya agar tidak, misalkan ada yang error maka nanti harus diperbarui file lagi. Nah, jika Anda melakukan deployment sendiri, langkah apa yang dilakukan? Saya sendiri belum pernah melakukan deploy, tetapi mungkin jika saya ingin deploy, terutama saya pastikan semua kodenya berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan. Lalu jika ada error cepat diperbaiki. Nah, sebelum deploy juga mungkin saya ingin melakukan ke beberapa orang untuk melakukan testing pada sistem tersebut. Jika di orang lain ada error, maka bisa saya ambil feedbacknya, lalu saya perbaiki lagi sebelum saya mendeploy. Mungkin seperti itu, tapi saya belum pernah deploy, jadi mungkin nanti ada pengalaman setelah saya ingin mendeploy. Lalu analisis keamanan sistem. Menurut pemahaman Anda, seberapa aman sistem IoT yang telah dibuat oleh kelompok Anda? Apa saja potensi celah keamanan yang Anda sadari? Mungkin potensi celah keamanan yang saya sadari itu, hmm, hmm, saya belum terlalu memenuhi untuk mencari tahu di IoT kita tuh ada celah apa saja. Mungkin jika ya, untuk sementara kayaknya belum ada celah keamanan, soalnya belum ada di IoT kita itu belum ada belum ada masukan data, jadi hanya untuk ngecek. Mungkin nanti jika ada maka kita perlukanlah enkripsi file terbang untuk ke login adminnya agar data yang masuk atau keluar si si kendaraan tersebut tuh aman atau tidak, mungkin seperti itu. Nah, ini untuk yang nomor 2 juga mungkin terjawab untuk pada sistem loginnya. Terus berikan saran pribadi Anda untuk meningkatkan keamanan tersebut. Mungkin diperlukannya Cloudflare mungkin agar si database tersebut aman. Karena di sistem tersebut tuh terdapat log para parkir dan device apa saja, siapa tahu nanti bakal dapat diambil si device tersebut, nanti bakal disalahgunakan. Jadi mungkin untuk lebih aman dapat menggunakan cloud seperti itu. Apa kontribusi terbesar yang Anda berikan? Saya sudah membuat database, saya sudah membuat juga sedikit kodenya, tapi ada yang diubah.
Lalu apa yang saya pelajari dari sisi teknis maupun kerja tim yang saya pelajari itu saya masih kurangnya berkomunikasi mungkin ini secara jujur. Tapi ya kalau saya paham dengan maksudnya gimana ya, jadi kalau misalkan mereka berkomunikasi saya paham, tapi saya sendiri itu kurang berkomunikasi dengan mereka, jadi mungkin ada kesalahan, tapi asalkan saya paham apa yang mereka inginkan, jadi ya saya bisa melakukan juga. Mungkin hanya ini mas, kalau misalkan dari sisi teknis mungkin saya lebih perlu memahami lagi tentang IoT tersebut biar enak, tidak ulang-ulang lagi untuk membenarkan kodenya. Dan jika mengerjakan ulang proyek ini secara individu, apa yang Anda lakukan berbeda? Mungkin yang saya lakukan berbeda tuh sama yang seperti ini. Saya ingin mencoba lebih ke outdoor. Kalau kita menggunakan eh, apa tadi namanya yang ini ultrasound seperti itu lebih enaknya untuk di indoor, soalnya lebih banyak masukan ininya, jadi susah di ini kan. Saya ingin mencoba pakai laser dan lain-lain. Saya ingin mencoba semua teknik, semua metode hingga bisa dilakukan di sebuah outdoor. Dan sekian pertanyaan ini semuanya pada network project ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.